Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halia Junita. Saya kelas 1A PIAUD dengan NIM 230110011. Diberikan kalau akan memaparkan tentang pembagian hadis beserta kuantitasnya. Pertama, menurut ulama usul, pembagian hadis dari segi kuantitasnya atau jumlah rawi yang menjadi sumber berita ini dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama hadis mutawatir, yang kedua hadis masyhur, dan yang ketiga hadis ahad. Ada segolongan ulama yang berpendapat bahwa kuantitas hadis itu dibagi menjadi 2. Yang pertama hadis mutawatir dan yang kedua hadis ahad. Kenapa hadis masyhur tidak disebutkan di dalam kelompok tersebut? Karena menurutnya hadis masyhur itu adalah hadis yang berdiri sendiri. Tetapi segolongan ulama yang lain menyebutkan bahwa hadis masyhur itu tidak berdiri sendiri, melainkan dia termasuk bagian dari hadis ahad. Pembahasan yang kedua, yakni tentang hadis mutawatir. Hadis mutawatir menurut bahasa adalah at-tatabi, yang berarti berturut-turut atau yang beriringan antara yang satu dengan yang lainnya. Tidak ada jarak di antaranya. Sedangkan mutawatir menurut istilah ialah hadis yang sejumlah perawinya itu tidak pernah sepakat untuk berdusta. Hadis mutawatir sendiri diriwayatkan oleh para sahabat Nabi yang mendengar langsung perkataan Nabi, yang pernah bertemu langsung dengan Nabi, yang pernah berbicara langsung dengan Nabi. Hadis mutawatir juga setara dengan Al-Quran, yang disebutkan adalah darul wurud atau yang pasti akan kedatangannya, dan wajib hukumnya diamalkan oleh aspek termasuk akhlak. Syarat-syarat hadis mutawatir. Yang pertama itu adalah periwayatan yang disampaikan oleh rawi-rawi tersebut harus berdasarkan panca indera atau yang bertemu langsung dengan Nabi. Yang kedua, jumlah rawinya harus mencapai jumlah tertentu. Yang ketiga, adanya keseimbangan perawi dalam tabakoh pertama dengan tabakoh berikutnya. Pengertian hadis mutawatir lafzi. Yang dimaksud hadis mutawatir lafzi adalah hadis yang mutawatir lafaz dan maknanya. Berat dan ketatnya kriteria hadis ini sangat sedikit. Namun pendapat ini ditolak oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Beliau menandaskan bahwa hadis mutawatir tidak ada atau sedikit sekali adalah kurang mengetahui jalan-jalan perawi atau sifat-sifat yang menghendaki bahwa mereka tidak mufakat untuk berdusta atau karena kebetulan saja. Yang kedua adalah hadis mutawatir maknawi. Adalah hadis yang lafaz dan maknanya berbeda antara satu riwayat dengan riwayat lainnya, tetapi terdapat persesuaian secara umum. Contohnya, Nabi SAW mengangkat kedua tangannya dalam berdoa kecuali dalam sholat istisqa, dan beliau mengangkat kedua tangannya hingga tampak putih-putih kedua ketiaknya. Yang ketiga, hadis mutawatir amali. Yang dimaksud dengan hadis mutawatir amali adalah sesuatu yang diketahui dengan mudah bahwa dia termasuk urusan agama dan dia telah mutawatir antara umat Islam dan Nabi mengerjakannya dan menyuruhnya. Contohnya seperti menerangkan waktu sholat, menerangkan tata cara sholat, dan haji atau pelaksanaan pembayaran zakat. Dan yang terakhir tentang pembahasan hadis mutawatir, yaitu nilai pada hadis mutawatir. Nilai pada hadis mutawatir ini yakni keharusan untuk menerima dan mengamalkan sesuai dengan yang diberikan oleh hadis mutawatir tersebut, hingga membawa keyakinan pada hal yang pasti. Pembahasan yang kedua adalah hadis ahad. Hadis ahad menurut bahasa adalah
al-wahid atau satu, sedangkan menurut istilah adalah khobar yang jumlah perawinya tidak mencapai batasan jumlah perawi hadis mutawatir, baik perawi itu 1, 2, 3, 4 atau 5 dan seterusnya. Ada juga yang menyatakan bahwa hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh 1, 2 orang atau sejumlah orang tetapi jumlahnya tidak sampai pada jumlah perawi hadis mutawatir. Keadaan perawi seperti ini terjadi sejak perawi pertama pada perawi terakhir. Pembagian hadis ahad. Hadis ahad dibagi menjadi dua bagian, hadis masyhur dan ghair masyhur. Dan ghair masyhur terbagi menjadi dua, yaitu aziz dan hair. Pertama, hadis masyhur. Hadis masyhur adalah sesuatu yang sudah tersebar dan populer dan hadis yang diriwayatkan dari sahabat tetapi bilangannya tidak sampai ukuran bilangan mutawatir. Kemudian baru mutawatir. Macam-macam hadis masyhur. Istilah masyhur yang ditetapkan pada suatu hadis kadang-kadang untuk menetapkan kriteria-kriteria hadis menurut ketentuan-ketentuan di atas, yakni jumlah rawi yang meriwayatkan, akan tetapi ditetapkan pula untuk memberikan sifat satu hadis yang dianggap populer melalui ahli ilmu tertentu atau di kalangan masyarakat tertentu. Masyhur di kalangan ahli hadis, seperti hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW membaca doa kunut sesudah ruku selama 1 bulan penuh, berdoa atas golongan Ri'il dan Zakwan. Yang kedua, masyhur di kalangan ulama ahli hadis, ulama lain dan kalangan orang umum. Seperti orang-orang Islam lainnya, selamat dari lidah dan tangannya. Pengertian hadis ghairu masyhur. Hadis ghairu masyhur ini oleh ulama ahli hadis digolongkan menjadi dua, yakni aziz dan gharib. Hadis aziz berasal dari kata azza yaizu yang berarti iya, yakuddu, yujaddu atau kalla wanada atau sedikit dan jarang adanya, dan bisa berasal dari azza yauzu berarti kuat. Sedangkan aziz menurut istilah di antara lain didefinisikan sebagai berikut. Kiranya dapat disimpulkan bahwa satu hadis dikatakan hadis aziz bukan saja yang diriwayatkan oleh dua orang rawi pada setiap tabaqat, yakni sejak dari tabaqat pertama sampai tabaqat terakhir. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.